Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM G1D1211149 dari kelas E, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan dan saya dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan materi teori dan konsep potret pembangunan kesehatan dan SKN. Apa itu pembangunan masyarakat? Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan adanya pembangunan kesehatan, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemauan masyarakat akan hidup sehat. 3. Meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikutnya, strategi pembangunan kesehatan. Yang pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dan daerah. Yang ketiga, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan. Yang keempat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Dan yang terakhir, kelima, penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan SKN. Apa itu SKN? SKN, Sistem Kesehatan Nasional, adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesehatan umum seperti dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Berikut tujuan SKN. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesmas yang setinggi-tingginya. Berikut ada landasan SKN. Yang pertama, landasan ideal, Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, UUD 1945, khususnya A. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. B. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang C. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. D. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berikut ada prinsip dasar pembangunan kesehatan dan SKN. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar
17/2007 RPJPN 2005 sampai 2025. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan SKN mendasarkan pada aspek 1. Perikemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan kemandirian, 3. Adil dan merata, 4. Pengutamaan dan manfaat, 5. HAM, 6. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis, 7. Komitmen dan tata kepemerintahan yang baik, 8. Dukungan regulasi, 8. Antisipasi dan proaktif, 10. Responsif gender, 11. Kearifan lokal. Terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan Waalaikumsalam. Ayah sudah. Putra D. Terima kasih. Sekian. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah.